Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati 'ala kulli halin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama serta yang mesti wajib kita utamakan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita minimal dengan kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa seorang hamba wajib untuk bersyukur kepada Tuhannya? Karena seorang hamba, setiap hamba selalu diberikan nikmat-nikmat oleh Tuhannya. Nikmat iman dan Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat Allah tak henti-hentinya memberikan kepada hamba-hambanya. Sehingga andaikan ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pulpen dan daun-daunan kita jadikan sebagai kertasnya dan air di lautan kita jadikan sebagai tintanya, niscaya ketika semua itu digabungkan hanya untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada semua hambanya, la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Atau ketika ada satu organisasi atau beberapa organisasi yang mengumpulkan para ahli, para ilmuwan, para pencetus teknologi, membentuk satu organisasi itu, lalu ingin menciptakan satu alat atau teknologi yang dapat menghitung nikmat Allah. Kata Allah, la tuhsuha, yakin dan percaya kalian tidak dapat menghitungnya. Untuk itu, ketika alat dan teknologi tersebut telah jadi, maka yakin dan percaya alat atau teknologi tersebut terlebih dulu rusak dan nikmat Allah belum dapat kita hitung. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ketika kita mendengar nama beliau, ketika kita mendengar nama Nabi disebut, maka bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kenapa? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, ketika itu malaikat Israel sempat menyampaikan bahwa, wahai Muhammad, Allah begitu rindu padamu. Saking rindunya Allah padamu, Allah menyuruh semua malaikat untuk berdiri di sepanjang jalan untuk mengadakan upacara penyambutan Muhammad kembali kepadaku. Tidak hanya itu, wahai Muhammad, kata malaikat Israel, tidak hanya itu Muhammad, Allah juga menyiapkan seluruh bidadari surganya, dari surga 1 sampai surga 7, dari langit 1 sampai langit 7, untuk kiranya berdiri di sepanjang jalan yang akan engkau lewati menuju engkau bertemu denganku. Wahai Muhammad, apalagi yang harus engkau takutkan? Rasulullah SAW menjawab, yang saya takutkan adalah umatku. Ketika itu malaikat Jibril turun membawa wahyu. Lalu Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, jangan takut, engkau tidak perlu mengkhawatirkan umatmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa siapa yang bagian dari umat Muhammad, maka itu yang menjadi prioritasku untuk masukkan ke dalam surga. Artinya apa? Artinya apa, muslimin rahimakumullah? Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga selain daripada umat Muhammad. Umat Muhammadlah yang akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah
Pada video ini saya akan membahas tentang tata cara, kaifah, panduan tentang pelaksanaan dan khutbah Idul Fitri di rumah secara berjamaah dalam masa pandemi seperti saat ini. Kita semua sadar bahwa sekarang masih banyak yang tertular, masih banyak daerah yang terjangkit, masih marak terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, COVID-19 ini masih terjadi di berbagai negara. Bahkan data terakhir yaitu telah 261 negara yang terjangkit COVID-19 ini. Untuk itu kita tetap dianjurkan, kita tetap diwajibkan untuk saling mendoakan satu sama lain. Bukan hanya istri kita saja yang kita doakan, bukan hanya suami kita saja yang kita doakan, bukan hanya keluarga kita saja yang kita doakan, tetapi semua umat muslimin dimanapun mereka berada. Bahkan yang non muslim pun boleh untuk kita doakan mereka. Kenapa? Karena itu bentuk dari kemanusiaan kita, kepedulian kita kepada sesama manusia. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya sholat Idul Fitri itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 2 Hijriah. Dan itu dilakukan hanya 2 rakaat. Sampai saat ini pun masih Idul Fitri merupakan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Ada 3 pendapat tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Ada pertama pendapat yang mengatakan tentang hukum sholat Idul Fitri ya. Pertama, ada pendapat dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Sama seperti kita melaksanakan sholat jenazah. Itu pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu sholat wajib. Itu wajib untuk dilaksanakan. Pendapat ini disampaikan oleh mazhab Hanafi. Sedangkan pendapat mazhab Malik dan Syafi'i, seperti kita di Indonesia ini mayoritas memakai atau menggunakan mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk itu kita dituntut untuk bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan beberapa hadis-hadis telah menjelaskan hal tersebut, sehingga tidak ada satupun alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketiga, dalam situasi normal, sholat Idul Fitri itu boleh dikerjakan di lapangan atau di masjid. Tetapi dalam situasi tidak normal, seperti adanya wabah, seperti yang kita rasakan saat ini, umat muslimin rasakan saat ini di dunia, maka itu namanya situasi yang tidak normal. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu melaksanakan di masjid, kita tidak perlu melaksanakan di lapangan, tetapi kita boleh melaksanakan di rumah. Hukumnya boleh, dan itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Bahkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu boleh dilakukan secara sendiri, tetapi boleh juga dilaksanakan secara berjamaah dengan keluarga. Itu boleh. Yang keempat, pelaksanaan sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan secara berjamaah, boleh dilaksanakan secara munfarid, secara sendiri. Ketika kita melaksanakan secara berjamaah dan kita ingin melaksanakan khutbah Idul Fitri, maka minimal jamaah kita menurut sebagian pendapat ulama ada 4 jamaah. Berarti 5 dengan imam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, terus ada yang namanya khutbah Idul Fitri, maka minimal jamaahnya ada 4 dan imam 1, berarti 5. Kalau jamaah tidak sampai 4, 3 atau 2 saja, maka tidak mesti diadakan khutbah Idul Fitri.
Paham ya? Jadi tidak mesti dilakukan khutbah Idul Fitri ketika jamaahnya tidak sampai 4 orang. Yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaannya. Nah, sholat Idul Fitri itu pelaksanaannya sama seperti tahun lalu, tidak ada perubahan. Hanya saja kita harus flashback tentang panduannya, tentang tata cara untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan sebelum khutbah, dilaksanakan 2 rakaat, ya, itu dilaksanakan 2 rakaat. Lafaz niatnya usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Jadi kita harus bedakan mana lafaz niat sama mana yang namanya niat. Niat sesuatu yang terucap dalam hati, sedangkan lafaz niat sesuatu yang kita lafazkan secara lisan, secara bunyi begitu. Ya, ada beberapa orang yang kurang paham tentang niat, dia kurang bisa membagikan antara niat sama lafaz niat. Niat itu ketika kita takbiratul ihram, kita sudah usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Di situ letaknya niat yang paling afdol. Sebelum kita mengucapkan kata Allahu Akbar. Jadi Allah. Di situlah terbentuk niat, terucap niat dalam hati, tidak boleh dilafazkan. Saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Di situ niat. Boleh kita niat sebelum takbiratul ihram, tapi yang paling bagus, yang paling afdal, kita niat di antara kata Allah sama Allahu Akbar. Itu niat. Niatnya saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Terus yang selanjutnya yaitu pada rakaat pertama ada 7 takbir yang kita lakukan. Jadi selain dari takbiratul ihram, misalnya kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah baca iftitah, selesai baca iftitah, lanjut dengan takbiratul ihram, takbir 7 kali. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk ke takbir kedua, kita baca di antara satu takbir ke takbir yang lain, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu rakaat pertama. Rakaat kedua sama, kita baca itu juga, cuman yang membedakan adalah kita hanya takbir sebanyak 5 kali. Itu rakaat kedua. Tentang khutbah Idul Fitri. Ya. Hukum khutbah Idul Fitri itu sunnah. Artinya bukan wajib. Ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga, lalu kita tidak melaksanakan khutbah Idul Fitri, maka tetap saja sholat kita sah, karena hukum Idul Fitri itu sunnah. Tetapi lebih bagus lagi, lebih baik lagi ketika ada keluarga kita yang bisa khutbah Idul Fitri di rumah bersama keluarga, atau ada pemuda yang bisa kita panggil untuk khutbah Idul Fitri sebagai khotib di rumah. Selanjutnya duduk di antara
rukun dan syarat. Ya. Rukun dan syarat, mengenai rukun dan syarat khutbah itu mengikut pada khutbah Jumat. Jadi rukun dan syarat khutbah Idul Fitri itu mengikut pada khutbah Jumat. Selanjutnya yaitu tentang ketika khotib penceramah sudah naik di mimbar, dia wajib menyampaikan tahmid, salawat. Di khutbah pertama dia wajib menyampaikan tahmid, salawat, wasiat kepada jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, membaca ayat Al-Quran. Itu wajib, karena itu rukun khutbah. Di khutbah kedua, khotib wajib menyampaikan tahmid, membaca tahmid, Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat kepada Rasulullah, wasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah, membaca ayat Al-Quran, dan yang terakhir membaca doa untuk keselamatan umat muslimin dan muslimah di dunia. Artinya apa? Yang membedakan antara khutbah kedua dan khutbah pertama terkait rukun khutbah adalah di khutbah kedua ada yang namanya khotib mendoakan kaum muslimin yang sedang kaum muslimin dan muslimah. Artinya yang sering kita dengar Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, atau Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin, dan atau doa-doa lain yang sejenis dengan doa untuk keselamatan umat kaum muslimin. Terakhir, jika menyampaikan khutbah digunakan bahasa yang sopan, yang mudah dipahami. Artinya ketika kita khutbah di Papua, boleh kita melakukan dengan logat Papua. Ketika kita khutbah di Bugis, di Makassar, boleh kita menggunakan bahasa Bugis, bahasa Makassar. Itu tidak jadi masalah, selagi tidak mengubah satu nas Al-Quran, satu sumber hukum Islam. Artinya ketika kita tidak mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat, maka itu boleh-boleh saja. Ya, khutbah dengan bahasa daerah itu boleh, dan itu tidak ada satupun dalil yang saya dapat sejauh ini terkait larangan hal tersebut. Yang penting ayat tetap dibaca dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa daerah, karena tidak ada firman Allah dengan bahasa daerah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, karena waktu berbuka sudah masuk. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhir kata, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Itu datang dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.